Semua, perkenalkan kami dari kelompok 2 Praktikum Biokimia Farmasi 2020. Di sini kami akan memberikan video tentang uji percobaan vitamin C. Di sini kami kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Tiara Putri Menica dengan NIM 08061182025019 dan beberapa rekan saya diantaranya sebagai berikut. Sebelum melakukan pengujian, ada baiknya kita mengetahui dasar teorinya seperti apa. Vitamin C adalah zat organik yang dibutuhkan oleh tubuh manusia dalam jumlah kecil untuk memelihara fungsi metabolisme. Nah, vitamin C ini cukup populer di kalangan masyarakat, sehingga dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Vitamin C tidak dapat disintesis dalam tubuh manusia, sehingga diperlukan vitamin C dari luar tubuh. Asam askorbat merupakan salah satu vitamin yang larut dalam air, memiliki peranan penting dalam perbaikan jaringan tubuh dan proses metabolisme tubuh melalui reaksi, oksidasi, dan reduksi. Vitamin C juga berperan sebagai antioksidan, mempercepat penyembuhan luka, proses hidroksilasi korteks adrenal, hormon korteks adrenal, pembentukan kolagen, dan menurunkan kadar kolesterol di dalam darah. Defisiensi vitamin C menyebabkan sariawan, gusi dan kulit mudah berdarah, sendi-sendi sakit, dan luka sembuhnya lama. Status vitamin C seseorang sangat tergantung dari usia, jenis kelamin, asupan vitamin C harian, kemampuan absorpsi dan ekskresi, serta adanya penyakit-penyakit tertentu. Dalam praktikum kali ini, kami menggunakan indikator berupa larutan betadin yang mengandung povidon iodin 10% yang setara dengan iodin 1%. Pengamatan dilakukan pada pengujian ini adalah perubahan warna dan jumlah tetesan larutan sampel. Semakin sedikit, jumlah tetesan larutan sampel menunjukkan semakin tinggi kandungan vitamin C dalam sampel tersebut. Nantinya asam askorbat di dalam sampel akan bereaksi sama vitamin C, sehingga warna betadin yang merah kecoklatan itu akan hilang. Nah, sebenarnya ada beberapa metode untuk analisis kuantitatif vitamin C ini, tapi yang paling cukup terjangkau bagi kami untuk di rumah menggunakan larutan betadin ini. Metode-metodenya itu seperti titrasi asam basa, titrasi dikloroindofenol, terus juga bisa melakukan dengan metode spektro DPPH gitu. Mungkin sekian untuk dasar teorinya. Terima kasih. Pengujian vitamin C ini dilakukan terhadap beberapa sampel yang meliputi minuman C1000, tomat, tablet vitamin C, jus jambu biji, jeruk manis, dan susu kedelai dengan menggunakan reagen yang berupa betadin. Untuk cara kerjanya sendiri, yang pertama kita harus menyiapkan wadah berisi 1 ml atau sekitar 10 tetes betadin. Kemudian diteteskan sampel tetes demi tetes pada wadah tersebut. Dihitung banyak tetes sampel yang dibutuhkan untuk membuat betadin hingga menjadi jernih. Nah, prosedur ini dilakukan untuk setiap sampel. Jadi, pengujian dilakukan satu persatu untuk setiap sampelnya. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai hasil percobaan yang sudah kita lakukan. Percobaan yang kita lakukan kali ini berupa pengujian vitamin C baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Nah, vitamin C itu merupakan salah satu jenis vitamin yang larut dalam air. Vitamin C biasa disebut juga dengan nama asam askorbat. Asam askorbat berupa kristal putih yang mudah teroksidasi oleh udara sehingga warnanya menjadi coklat. Vitamin C itu bersifat lebih sensitif terhadap pengaruh luar seperti suhu, oksigen, katalis, dan lainnya yang menyebabkan kerusakan. Vitamin C termasuk salah satu vitamin esensial karena manusia sendiri tidak dapat menghasilkan vitamin C di dalam tubuhnya, sehingga membutuhkan vitamin C dari luar tubuh, seperti melalui makanan yang dikonsumsi. Nah, pada praktikum kali ini akan dilakukan uji vitamin C baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Sampel yang digunakan itu berupa minuman C1000, tomat, tablet vitamin C, jus jambu biji, jeruk manis, dan susu kedelai.
Selama pengujian, titrat yang akan digunakan itu berupa larutan iodium. Fungsi larutan standar iodium di sini untuk mengetahui jumlah vitamin C yang terdapat dalam sampel menjadi senyawa dehidroaskorbat, sehingga akan menghasilkan warna biru violet karena bereaksi yang berlebih. Indikator yang digunakannya itu berupa amilum, dan proses titrasi yang digunakan itu menggunakan prinsip titrasi iodometri. Hal ini berdasarkan sifat bahwa vitamin C dapat bereaksi dengan iodium. Nah, proses titrasi dilakukan sampai larutannya berubah warna menjadi biru violet. Kemudian dihasilkan data seperti berikut ini. Minuman C1000 itu jumlah tetesannya 88 dengan kadar vitamin C 70,4%, kemudian bahan sampelnya itu tomat, jumlah tetesannya 158, kadar vitamin C-nya 39,2%, kemudian bahan makanannya tablet vitamin C, jumlah tetesan yang dibutuhkan 62 dan kadarnya itu 100%, kemudian jus jambu biji 98 tetesan dengan kadar 63,2%, kemudian ada jeruk manis, jumlah tetesannya 99 dengan kadar vitamin C-nya 62,6%, dan yang terakhir sampel susu kedelai, jumlah tetesannya 265 dengan kadar 23,3%. Nah, dari data-data yang sudah didapatkan, dapat kita simpulkan bahwa semakin banyak jumlah tetesan yang dibutuhkan, itu semakin sedikit kadar vitamin C yang terkandung di dalam sampelnya. Tetapi sebaliknya, jika semakin sedikit jumlah tetesan yang dibutuhkan, maka kadar vitamin C itu semakin banyak. Pengamatan menunjukkan bahwasannya tablet vitamin C mengandung vitamin C terbanyak, dan susu kedelai mengandung vitamin C paling sedikit. Hal ini telah sesuai dengan literatur, di mana tablet vitamin C mengandung vitamin C murni dengan jumlah yang besar, sedangkan dalam susu kedelai hanya mengandung sejumlah vitamin C yang sedikit, dan sisanya berupa senyawa-senyawa seperti air, protein, lemak, karbohidrat, dan lain-lain. Nah, berdasarkan percobaan yang telah dilakukan sebelumnya, maka kita dapat menarik 3 kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu semakin sedikit jumlah tetesan sampel vitamin C yang digunakan untuk menjernihkan larutan iodin, maka semakin banyak atau semakin tinggi kadar vitamin C dalam sampel tersebut. Kesimpulan yang kedua yaitu vitamin C akan mereduksi ion iod dalam larutan iodin sehingga terjadi dekolorisasi atau kehilangan warna pada larutan iodin. Kesimpulan yang terakhir yaitu sampel percobaan yang mengandung vitamin C dari kadar yang tertinggi ke kadar yang terendah secara berurutan adalah vitamin C dengan kadar sebanyak 100%, minuman C1000 dengan kadar vitamin C sebanyak 70,4%, jus jambu biji dengan kadar vitamin C sebanyak 63,2%, jeruk manis dengan kadar vitamin C sebanyak 62,6%, tomat dengan kadar vitamin C sebanyak 39,2%, dan susu kedelai dengan kadar vitamin C sebanyak 23,3%.